Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DNI TV. Senang sekali hari ini bersama saya, Afri Yunarta, hadir lagi dalam acara Opini, obrolan terkini. Saat ini di studio DNI TV, saya sudah kedatangan dua orang tamu istimewa. Dan untuk edisi kali hari ini, kita akan mengupas sedikit tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada 22 Desember tahun 1948. Di mana pada waktu itu Sumatera Barat pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau kita kenal juga dengan peristiwa PDRI. Nah, kalau dihitung sampai sekarang itu sudah berumur lebih kurang 74 tahun. Masa yang cukup panjang, hampir sama dengan umur Republik Indonesia saat ini. Nah, pemirsa DNI TV dimanapun Anda berada, untuk mengenang peristiwa tersebut, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua orang bintang tamu yang akan berbincang-bincang tentang masalah PDRI ini. Ada narasumber yang kita sapa pertama dulu, Bapak Supardi selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sibuk pasti Pak ya? Jadwalnya? Ya. Padat Pak ya? Baik, terima kasih Pak Supardi sudah hadir ke studio DNI TV. Kemudian pemirsa, narasumber kita yang kedua ada Buya Zuari Abdullah selaku kurator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Buya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, mungkin sebagian dari generasi muda tidak begitu paham, tidak begitu tahu tentang PDRI, bagaimana peristiwa dan sejarahnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mungkin ya. Pertama mungkin kepada Pak Supardi dulu nih Pak. Menurut Bapak bagaimana sih Pak penilaian Bapak terkait kita itu memaknai PDRI itu tuh saat sekarang ini Pak, yang sudah berusia mungkin 74 tahun ini Pak Supardi. Iya, terima kasih. Sampai hari ini kita belum bisa menemukan kepastian ya atau keabsahan atau persetujuan lah dari para sejarawan sendiri terhadap perjalanan PDRI ini. Bahkan masih berspekulasi apakah dideklarasikan di Bukit Tinggi atau di Halaban. Tapi tetap pusat pemerintah PDRI itu berada di Suliki. Di Suliki. Saya tidak melihat proses dari perjalanan PDRI itu. Tapi saya mencoba meninjau bahwasanya ada sebuah kekritisan ya, ditopang oleh sebuah semangat dan kepedulian, keberanian yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan kita terdahulu melihat nasib kondisi yang ada di Republik ini. Memang seorang Safruddin itu bukan orang Minang ya, kalau nggak salah dia ya. Tapi di dalam semangat dan dirinya itu sudah tertampung semangat orang Minang. Semangatnya orang Minang. Ya. Dan di bawah-bawahnya itu, rekan-rekannya itu semuanya adalah orang Minang. Nah, saya melihat bahwasanya semangat orang-orang Minang ini sejak awal kemerdekaan itu sangat luar biasa. Tapi juga kritisan, failing ya. Pak Saf dengan teman-teman beliau pada waktu itu mencoba menginisiasi ya ketika melihat kondisi pemerintah pusat di Jogja, presiden dan wakil presiden ditangkap dan sebagainya kan. Nah, beliau berinisiatif dengan kawan-kawan ketika itu mendeklarasikan PDRI ini. Sementara kan kita ketahui surat mandat dari presiden itu belum sampai ke tangannya. Ya. Bahkan surat mandat itu pun dalam satu kertas itu ada dua, ditujukan kepada Pak Safruddin dan juga ditujukan kepada Pak Mr. Maramis. Yang berada di India. Nah, dua-dua itu nggak sampai. Nah, ini kan inisiatif namanya, feeling mereka bahwasanya harus ada inisiatif yang harus dilakukan. Kalau seandainya tidak dilakukan maka akibatnya akan seperti ini. Iya. Nah, feeling orang dulu itu luar biasa tajam, luar biasa hebat. Sementara ketika itu kita paham teknologi komunikasi canggih tidak seperti ini Pak ya. Tapi mereka sudah bisa menangkap bahwasanya kebutuhan pada hari ini adalah ini. Harus cepat bergerak. Cepat bergerak kan. Dan memang alhamdulillah apa yang diniatkan oleh orang tua kita terdahulu itu pula yang diberikan oleh Presiden Soekarno, meskipun mandatnya sudah terlambat. Iya.
Nah, semangat ini yang saya coba menilainya. Nah, terus dalam perjalanan pun mereka itu tidak mendapat fasilitas apa-apa. Betul. Kan mandat sudah di tangan Pak Saf ya, Pak Safruddin Perwira Negara, memang terjadi pemindahan kekuasaan ya ke Pak Saf yang berada di Sumatera Barat. Yang notabene ketika itu berada di 50 kota. Nah, di saat seperti itu, beliau tidak melihat saya mau ngapain, apa jabatan saya mau dapat apa, fasilitasnya apa, enggak melihat seperti itu ya. Bahkan yang mereka lihat itu adalah bahwasanya ini tanggung jawab kita, tanggung jawab kita, dan mereka memang terus melakukan perjuangan-perjuangan secara bergerilya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika mereka sudah menyelesaikan mandat tersebut, di akhir-akhir mandat tersebut, kan terjadi sedikit ketegangan. Ketegangan antara Pak Saf dengan yang lain dengan pemerintah pusat sendiri. Ya. Artinya ketika mandat itu belum dicabut, maka kekuasaan itu masih berada di tangan Pak Safruddin. Pak Safruddin Perwira Negara, ya. Sementara kita juga tahu di saat Presiden sudah keluar dari penjara, beliau sudah melakukan kerja-kerja kepresidenan untuk mengurus negara. Sementara mandat masih di tangan Pak Safruddin. Itu kan ada ketersinggungan. Betul. Ketersinggungan. Sehingga beberapa kali utusan diutus, dan terakhir itu yang diutus itulah Pak Muhammad Hatta. Baru cair suasananya. Dan dengan legowo dalam rapat kabinet, Pak Safruddin menyerahkan mandat tersebut kepada pemerintah pusat. Dengan legowo, dengan berjiwa besar ya. Nah, ini yang kita lihat menyimpulkan bahwasanya orang-orang dahulu itu betul-betul jiwa patriotisme negarawan itu nampak ya. Nah, ini yang sulit bagi kita pada hari ini. Pada hari ini bisa kita akui banyak para pelaku-pelaku yang berkecimpung di pemerintahan, para politik yang berkecimpung di pemerintahan dan sebagainya. Kalau itu jumlah cukup banyak ya. Tapi yang nggak banyak itu, yang sulit kita temui itu adalah para birokrat, para politikus yang berjiwa negarawan. Nah, tiga ini yang saya coba tangkap, dan tiga hal ini yang kita coba menyampaikan kepada generasi-generasi muda kita. Oke. Nah, sedikit Pak, mungkin Bapak bisa melihat sejauh ini bagaimana menurut pendapat Bapak itu terkait perhatian dari pemerintah sendiri Pak terhadap PDRI ini sendiri Pak. Karena sebagai Bapak bilang tadi, sebagai latar belakang sejarah ini masih selembar kertas yang mungkin seperti Pak Supadi bilang tadi tidak diterima atau Bang, karena mungkin itu yang kita sangat sesali ya. Saya termasuk bahagian dari pemerintah provinsi juga merasa agak kilaf juga ya. Bahwasanya sampai hari ini kita belum bisa mendudukkan porsi ini ya. Belum bisa mendudukkan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat ya, bicara tentang masalah PDRI ini nggak bisa lepas dari PRRI. Karena tokohnya hampir sama kan, PRRI. Nah, hilangnya nama PDRI itu lantaran karena ada kasus PDRI. Ya. Dianggap PDRI itu sebuah pemberontakan yang dilakukan Sumatera Barat. Jasa yang dilakukan oleh PDRI itu akan hilang. Padahal itu jauh berbeda. Tidak jauh berbeda Pak ya. Dan sampai hari ini saya masih mengklaim ya, PRRI itu bukan sebuah pemberontakan. Bukan sebuah bentuk pemberontakan. Kalau ada sejarawan yang ngomong PRRI itu ada sebuah pemberontakan, saya rasa juga perlu diluruskan lagi mungkin fakta-fakta sejarahnya Pak ya. PRRI itu adalah sebuah koreksi total kepada pemerintah pusat. Dan tokoh-tokoh PRRI itu pun sudah memberikan sinyal ya, sebelum mereka melakukan hal seperti itu, sudah melakukan koreksi kepada pemerintah pusat bahwasanya ini di luar dari konteks konstitusi nasional ya. Nah, tapi kan ketika itu pemerintah merasa tidak punya perhatian atau apalah namanya kan, yang sesungguhnya kebijakan melakukan pemerintah pusat juga merugikan semua daerah kita. Nah, karena seperti mana kita sampaikan tadi itu, orang awak ini memang jiwanya memang kritis. Dia nggak jadi mau. sesuatu yang tidak lurus itu langsung di apa Pak ya? Jadi itu bukan serta merta seperti daerah-daerah lain, enggak ya. Enggak, ini koreksi. Tapi lebih kepada mengoreksi dan tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwasanya Sumatera Barat atau Sumatera Tengah keluar dari RI. Nggak ada.
bahkan di dalam negosiasinya pun masih dalam konteks konstitusi. Nah, hanya saja mungkin sejarah yang mencoba memutarbalikkan itu, sehingga pasca PRRI tersebut orang awak, orang Minang itu merasa trauma, dan ini juga mengikis sejarah dari PDRI itu sendiri, sehingga PDRI pun menjadi terkubur. Nah, tapi yang harus kita ingat bahwasanya pada hari ini, pada hari ini pemerintah Republik Indonesia sudah mengakui dari pahlawan-pahlawan yang menjadi tokoh PDRI tersebut. Tokoh PDRI. Ya, sebutlah namanya Pak Saf, Pak Safruddin. Beliau adalah pahlawan nasional kita. Pak Nasir, beliau juga adalah pahlawan nasional kita. Yang keterlibatan mereka ke PRRI juga tidak bisa dilepaskan. Betul. Nah, ada pengakuan pemerintah terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam PDRI. Jadi kita nggak bisa kita harus meluruskan sejarah itu kembali, bahwasanya di tanah Minang ini dulu pernah berdiri ibu kota negara. Ya, dan kita sebagai penerus dari ranah Minang Sumatera Barat ini juga pernah mengukir bahwasanya kita ini adalah orang kritis, orang yang nggak biasa barelo aja, ya, orang yang berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Gitu. Lebih kurang seperti itu, Pak ya. Baik, Pak Supadi, terima kasih. Kita ke Bapak Buya Zuhari Abdullah. Afri panggil apa ini, Pak? Buya aja. Buya aja. Baik, Buya, mungkin Buya ini sebagai seorang kurator. Kurator ini sebenarnya apa ini, Buya? Mungkin singkat aja dulu, Buya. Orang mungkin kurang paham apa ini kurator, apakah tukang nulis-nulis atau gimana? Apa ini, Buya? Sedikit aja dulu, Buya. Terima kasih, Pak, dan pemirsa DNI TV. Jadi kurator ini mulai populer sejak tahun 2018. Tugasnya bagaimana menjabarkan program sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Supardi tadi. Di antara sejarah PDRI itu ada jiwa negarawan dan karakter patriotis yang mendalam, dan itu sudah sangat jarang ditemukan, terutama di dalam pemerintahan, dan beliau menginginkan itu kembali. Jadi kurator itu mencoba menjabarkan apa-apa yang perlu kita angkat dari keinginan beliau itu sendiri. Baik, oke. Buya, menurut Buya kira-kira dari peristiwa PDRI ini, nah apa kira-kira yang akan dituangkan dalam bentuk apa saja kira-kira ini? Sekarang kan kita sudah lihat di sebelumnya ada Tugu, sekarang dibikin sebuah museum, ya. Nah, apalagi kira-kira nih Buya yang bisa kita tuangkan dalam bentuk apa nih agar peristiwa bela negara dalam PDRI ini bisa selalu dikenang oleh generasi penerus, Buya? Ya, terima kasih. Jadi seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Supardi tadi, bagaimana kelengkapan sejarah itu dilengkapi sehingga kita memiliki catatan sejarah yang utuh. Oleh sebab itu kami mencoba merangkai beberapa kegiatan di dalam program ini. Di antaranya ada lomba esai tingkat nasional. Kita mencoba menampung informasi dari banyak pihak. Bahkan ada penulis esai yang mengirimkan esainya itu dari daerah Timur. Oh ya. Ya, jadi cukup banyak yang ikut. Jadi mereka mengetahui juga latar belakang sejarah PDRI ini berarti ya. Iya. Jadi harapannya nanti dari lomba esai itu sendiri kita mendapat informasi-informasi yang selama ini belum terangkat dan belum kita kenal gitu kan. Sehingga dari seluruh esai yang masuk, jadi harapan kita dapat melengkapi keutuhan sejarah PDRI yang sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya ada lomba esai tingkat SMA. Kabupaten 50 kota dan kota Payakumbuh sendiri. Bagaimana kita memancing semangat generasi muda mengenal lebih dalam tentang sejarah PDRI, kemudian harapannya sejarah itu dan semangat para tokoh-tokoh yang terlibat di dalam PDRI itu tumbuh di dalam diri mereka, sehingga lahirlah generasi-generasi yang benar-benar generasi yang negarawan, patriotis dan lain sebagainya gitu kan. Secara utuh kita mengharapkan lahirnya kembali generasi yang punya karakter dan kepribadian Minangkabau yang utuh seperti apa yang telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh di zaman PDRI itu sendiri. Baik, sejauh ini Buya bagaimana publikasi untuk acara yang kegiatan-kegiatan yang dituangkan yang dilaksanakan tadi mungkin Buya?
Sampai hari ini kami mencoba melibatkan banyak media, baik itu secara online, media cetak dan lain sebagainya. Soal promosi program dan kegiatan ini terlihat cukup bagus karena dari salah satunya terlihat dari esai yang masuk, hampir dari seluruh Indonesia ya? Bahkan dari Timur sendiri. Dari Timur sendiri. Jadi dari sini kita sudah bisa mengambil sebuah catatan bahwa model promosi dan yang dilakukan cukup berjalan dengan baik. Nah, selain lomba menulis esai tadi, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang digelar. Ya, jadi di antaranya kami mencoba melakukan napak tilas dan melibatkan lebih dari 20 sasaran silek yang ada di kota dan kabupaten 50 kota. Harapannya ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Supardi tadi, kita ingin mengembalikan jiwa dan semangat patriotis para pejuang, di mana tokoh-tokoh PDRI rata-rata lahir dari sasaran surau dan sasaran. Ya, oleh sebab itu kami mengajak para anak sasian di sasaran untuk melihat hal itu, sehingga metode pendidikan klasik Minangkabau dengan gaya surau dan sasaran itu bisa bangkit kembali dan mencetak para tokoh walaupun kemasannya sesuai dengan kondisi zaman sekarang, Bu ya. Jadi nanti akan ada napak tilas dari Agam Jua, kemudian terus ke pasar Payakumbuh, kemudian terus ke Tugu Peluru. Dan singgah di Surau Syekh Irsad. Kita mungkin akan ada diskusi di sana. Kemudian terakhir terus ke Pasar Koto Tinggi. Dan dari Pasar Koto Tinggi kita lanjut ke Museum PDRI. PDRI. Harapannya perjalanan ini bisa meresapi kembali jejak-jejak sejarah, jejak-jejak para tokoh, sebagaimana tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sejarah PDRI itu sendiri. Baik, Bu ya. Baik, balik lagi mungkin ke Pak Supardi, Pak. Sekarang kita kan sudah mungkin sebagai salah satu bentuk warisan kepada generasi penerus itu adalah bentuknya museum kalau sekarang ya. Karena sekarang yang butuh di Payakumbuh itu mungkin museum ya. Karena mungkin kalau di Padang kita udah lihat museum di Padang ada, sementara museum untuk perjuangan-perjuangan di Payakumbuh dan Kabupaten Maluku Kota itu masih minim. Ya, bahkan bangunan-bangunan bersejarah di Payakumbuh yang mungkin memiliki sebuah nilai sejarah itu sudah sulit kita temukan. Yang tinggal mungkin sebagai ikoniknya mungkin jembatan Ratapan Ibu. Nah, salah satunya mungkin yang untuk tetap mewariskan nilai-nilai perjuangan PDRI ini sekarang lagi dibangun museum, Pak Supardi ya, museum PDRI yang di Koto Tinggi. Nah, bagaimana ini Pak, Bapak selaku Ketua DPRD Sumatera Barat untuk mendorong terselesaikannya pembangunan ini Pak? Karena kalau dilihat pembangunan ini kan masih terkendala sampai sekarang, mungkin belum bisa dimanfaatkan mungkin 100% Pak. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin juga menjelaskan bahwasanya tanda-tanda atau peninggalan para pahlawan kita itu dalam bentuk patung, tugu dan sebagainya itu tidak hanya di Suliki ya, banyak. Bahkan kita juga punya museum di provinsi, di daerah kota kabupaten umumnya juga punya museum, terus ada juga tugu, patung dan sebagainya. Tapi semua itu kan benda mati. Dia nggak bisa bercerita. Makanya tentu kitalah yang bikin narasinya. Kita yang bikin ceritanya. Sehingga benda mati tersebut menjadi menarik untuk bisa dilihat. Seberapapun hebat museum yang kita bikin, museum PDRI yang kita bikin, dengan jarak yang begitu jauh dari pusat kota, dia akan tetap tidak akan menjadi menarik. Kalau seandainya kita tidak iringi dengan narasi. Maka tentu tanggung jawab kita itu adalah bikin narasinya. Kalau fisik infrastrukturnya itu jelas itu APBN. Dan kita nggak sanggup. Lalu biayanya juga luar biasa besar. Nah, tapi kan gedung itu sudah bisa dikategorikan selesai sebetulnya. Tinggal lagi memanfaatkan. Nah, tentunya nanti kita coba mengajak kepada gubernur sendiri, pemerintah kota kabupaten, tidak hanya 50 kota 19 kota kabupaten. Betul. Mengajak mari kita coba menarasikan kembali, betul Pak. Sehingga inilah nanti akan menjadi bacaan bagi anak kita. Jadi kecintaan tadi itu nggak bisa muncul hanya dengan sebuah
prasasti, ya, patung, gedung, ya. Iya. Nah, narasi inilah yang perlu kita coba berikan kepada anak-anak kita. Mungkin di dalam bentuk formal pendidikannya, di pendidikan SD, SMP, SMA. Dimasukkan dalam kurikulum mungkin, Pak, ya? Mungkin dalam bentuk pelatihan, Iya. atau mungkin dalam bentuk festival, seperti mana sampai oleh Buya tadi, Iya. dan lain sebagainya. Sehingga ada sebuah kecintaan bahwasanya PDRI ini adalah wujud dari sebuah perjuangan kakek-kakeknya terdahulu. Betul. Tanpa museum pun sesungguhnya kecintaan itu sudah muncul. Sudah muncul. Tanpa museum pun kecintaan itu sudah muncul. Museum hanya pembuktian bahwasanya memang terjadi sesuatu ketika terjadi pergolakan zaman dahulu. Gitu. Oke, berarti kedepannya mungkin lebih bagaimana menarasikan seperti yang Iya. Bapak bilang tadi, Pak. Nah, sejauh ini bagaimana, Pak? Perjalanan Kita menarasikan masih dalam itu, Pak? konteks, Dalam konteks apa, Pak? seremonial lah. Seremonialnya baru, Pak, ya? Ini kan Hari Bela Negara. Iya. PDRI itu kan 19 Desember 48. Ada 8 bulan lah lebih kurang dia ya. Mandat di tangannya Pak Safrudin ya, dan Iya. kawan-kawan beliau. Nah, ada tanggal 19 Desember. Nah, hampir setiap tahun pemerintah SBY dulu sudah mencanangkan Hari Bela Negara itu. Hari Bela Basicnya Negara adalah sudah PDRI. masuk, ya. Nah, artinya itu udah clear ya. Nah, sampai hari ini kita masih mencoba untuk menyibukkan diri memperingati PDRI itu dalam bentuk seremonial. Seremonial saja. Upacara, ya, seperti juga nampak tilas dan sebagainya, seperti juga yang sampai Buya tadi itu. Nah, ke depan tentu ini harus kita tingkatkan kembali. Iya. Ya, upacara tentu tidak akan bisa menimbulkan jiwa patriotisme kita. Iya. Sedemikian rupa ya. Betul. Jadi harus ada masing-masing pemerintah, kota, kabupaten, dan provinsi punya kepedulian untuk bisa mengisi, membangkitkan semangat kembali terhadap PDRI kita ini. PDRI. Salah satu bentuk mungkin adalah perhatian kita terhadap keturunan-keturunan para pejuang kita yang terlibat di ya. PDRI. Saya yakin percaya kita masih lemah database tentang masalah keluarga-keluarga para pejuang-pejuang kita. Mungkin ada di antara mereka itu yang hari ini nggak bisa menempuh pendidikan, anak-anaknya, cucu-cucunya, atau mungkin nggak punya rumah dan sebagainya. Nah, data ini kita masih lemah. Bukankah jasa yang besar bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai para jasa para pahlawannya? Kalau pahlawan kita udah meninggal, udah dikubur, kita mau pahlawan. Tapi yang tinggal itu kan istrinya, anak-anaknya, cucunya. Dan itu ini kewajiban kita untuk bisa menghargai. Nah, database ini yang masih kita lemah, dan kontribusi apa yang akan kita berikan kepada keturunan pahlawan-pahlawan kita ini yang masih lemah. Dan mungkin dalam waktu dekat kita coba akan memperjuangkan ini, sehingga di provinsi sendiri ini punya kegiatan yang rutin dalam konteks menghargai para jasa para pahlawan kita itu. Oke. Kenapa sih Pak Bapak begitu mau menganggarkan kegiatan, begitu banyak anggaran untuk kegiatan mengingat dan memaknai PDRI ini sendiri, Pak Supardi? Ya, itu kan tonggak sejarah kita. Ya, kita harus percaya diri, kita harus bangga. Sebagai orang Sumatera Barat kita bangga. Ya, bahwasanya di satu ketika dahulu ini negeri mereka itu pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Tidak hanya sekedar ibu kota, tapi penyambung pemerintahan. Iya. Andaikan PDRI tidak ada, maka Republik ini tidak ada. Tidak akan ada. Iya. Nah, ini luar biasa. Luar biasa perannya. Ini jauh lebih banyak peran ketimbang Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan di 17 Agustus kemarin. Ini tonggaknya sini nih. Ya. Maka itu harus kita berikan kepada generasi-generasi muda kita agar mereka tuh bangga, dan tidak sekedar bangga. Ya, mereka bisa mewariskan semangat orang tua kita terdahulu ke dalam diri mereka. Nah, dalam bentuk semangat mewariskan itu mungkin ya mereka harus bisa menjadi orang yang hebat, ya, harus punya jiwa patriotisme, harus punya jiwa negarawan. Bagi para politisi, termasuk juga saya, ya, termasuk juga para tokoh-tokoh yang sekarang ini bersetunggin di birokrat dan sebagainya. Jangan hanya mengharapkan kekuasaan dan jabatan, ya. Kita coba lihat tuh Pak Nasir, Pak Saf, Agus Salim dan lain sebagainya itu biaya. Di akhir hayatnya mereka tidak punya tabungan 1% pun di bank, nggak punya deposito, maka rumah banyak dikontrak. Kendaraan mereka adalah sepeda. Ketika itu pejabat sudah banyak pakai mobil. Sementara dia masih pakai sepeda. Ada yang cuman membayangkan membeli sepatu beli aja nggak sanggup sampai dia meninggal. Ya. Nah, itu kan luar biasa. Contoh-contoh itu yang harus kita wariskan. Saya merasa sangat
sangat termotivasi ketika mencoba membaca sejarah-sejarah tokoh-tokoh kita yang luar biasa itu. Ada motivasi bagi kita untuk bisa mengikuti rekam jejaknya. Rekam jejak mereka. Meskipun kita belum sesempurna mereka, tapi minimal ada niat untuk ke arah situ. Itu udah positif. Udah positif Pak ya. Dan susahnya itu kan tidak ada niat sama sekali. Tidak ada niat sama sekali. Tidak punya niat sama sekali. Itu yang susahnya. Iya. Nah, itulah yang kita coba rutinkan ya. Dan kapan perlu nanti ini kita rutinkan, tidak hanya di provinsi, kota kabupaten juga merutinkan. Ada nilai wahnya. Iya. Ada nilai wahnya sehingga betul-betul bangga kita sebagai generasi penerus yang orang tua kita adalah para pahlawan Republik Indonesia ini. Nah Pak, sampai ini kan sudah beberapa kali nih kegiatan-kegiatan peningkatan PDRI ini dilaksanakan. Bapak melihat bagaimana Pak perkembangannya dari tahun ke tahun Pak, antusias masyarakat atau bagaimana? Tadi saya sampai ke Buya ya, kan kita sekarang sedang mengadakan lomba esai tulis ya. Dan alhamdulillah dapat respon yang cukup luar biasa. Iya. Ya. Dari berbagai provinsi-provinsi yang ada. Saya tahun 2000, mohon maaf aja tahun 2000, pernah mengadakan acara lomba tilas di Kota Payakumbuh. Pusatnya di Kota Ngodang. Iya. Itu sangat betul kita ya. Iya. Bahkan salah seorang tokoh ketika itu, pejabat militer mengatakan, ini PDRI ini apa nih? Jangan-jangan pemberontakan ini. Iya. Tahun 2000 loh. Tahun 2000 ya? Ya, tahun 2000. Curiga dia kita mau bikin acara nampak tilas PDRI. Nah ketika itu memang belum ada sama sekali orang tahu dengan PDRI. Payakumbuh banyak nggak tahu. Iya. Asing bagi mereka dengan PDRI tersebut. Ini. Iya. Tapi akibat dari perjuangan orang tua kita terdahulu, termasuk juga Bapak almarhum Tamrin Manan, ya mencoba memperjuangkan eksistensi dari perjuangan PDRI itu sehingga terbentuk sebuah yayasan PDRI dan sebagainya. Sehingga di zaman Pak SBY itu diakui keberadaannya. Itu tahun 2000 loh. Banyak masyarakat Payakumbuh ini yang tidak tahu dengan PDRI. Yang tidak paham. Nah, pada tahun 2022 ini, informasi yang kita dengar dari Buya barusan, kita bikin sebuah lomba. Dan itu sudah diminati oleh seluruh provinsi-provinsi yang ada. Berarti sejarah ini sudah memang diketahui ada secara luas. Semacam peningkatan pengetahuan generasi muda kita terhadap PDRI. PDRI itu sendiri. Nah, tinggal lagi kita mengisi ya kualitas. Jangan nanti kegiatan kita tahun kemarin sama dengan sekarang. Iya. Kegiatan kita sekarang untuk besok harus lebih meningkatkan lagi. Betul. Nah, jadi tidak hanya sekedar ya kalau seandainya tahun ini sama dengan tahun besok, tahun ini sama dengan tahun kemarin, itu seremonial juga namanya itu. Betul, tidak ada peningkatan makna. Tidak ada maknanya apa-apa. Tapi kalau sekarang dari antusias peserta sudah bisa digambarkan Pak ya, berarti semua provinsi itu sudah mengetahui bahwa sejarah PDRI itu ada gitu. Jadi yang mengirimkan narasi pun memang tidak hanya berasal dari Sumatera Barat saja ya. Kalau Sumatera mungkin tidak hal yang asing lah karena memang kejadiannya di sini Pak ya. Hari ini seluruh Indonesia tanggal 19 besok itu memperingati Hari Bela Negara. Bela Negara. Nah, Hari Bela Negara. Berapa persen sih masyarakat Sumatera Barat itu yang tahu bahwasanya Hari Bela Negara itu sesungguhnya memperingati PDRI. Latar belakangnya yang PDRI. Yang pusat itu berada di sini. Di sini. Nah, ini penting ini. Hari Bela Negara loh. Iya. Nah, saya minta nanti kepada pemerintah, semua pemerintah, baik provinsi, kota, kabupaten, di saat upacara, di saat Hari Bela Negara itu, ya kalau bisa jangan disentralisasikan. Ya. Seluruh daerah punya kegiatan. 19 kota kabupaten tambah plus provinsi punya kegiatan. Jangan disentralkan di setuju. Ya. Jadi kalau yang selama ini mungkin lebih seperti itu Pak Supardi ya, lebih disentralkan di satu titik ya. Yang tahu ya masuk setuju aja lah, tahu kan. Iya. Tapi kalau semuanya pemerintah itu diratakan semuanya di seluruh kabupaten kota, mungkin akan lebih memaknainya itu lebih terasa lebih mendalam Pak ya. Karena secara seperti Pak Supardi bilang tadi, negara saja sudah mengakui, sudah mengakui keberadaan perjuangan dari PDRI ini. Baik Bapak, mungkin yang terakhir Pak Supardi, apa harapan Bapak nih Pak untuk generasi muda dalam memaknai peristiwa PDRI ini Pak Supardi? Ini langkah kita masih panjang. Iya Pak. Ya. Ini baru permulaan. Ya. Dan kita nggak ingin terjebak PDRI ini hanya sekedar untuk lip service, seremonial. Kita ingin bahwasanya semangat orang tua kita terdahulu itu betul-betul bisa mengalir di darah kita sebagai generasi-generasi berikutnya. Iya. Nah, orang Minang itu dididik untuk tidak hanya sebagai pejuang, tapi juga bisa mengkritisi setiap pertemuan-pertemuan yang ada. Ya, kita mengkritisi. Nggak ada filosofi orang Minang itu sebagai
burung beo ya, Buya, ya. Dan menurut itu Menurut saja ya. nggak ada. Tidak ada. Nah, itulah identitas orang Minang sesungguhnya. yang Itu kita harus jaga. Dan kita harus bangga itu. Iya. Kita harus bangga itu. Nah, dengan semangat PDRI Hari Bela Negara ini, kita pingin seluruh pelaku-pelaku sejarawan, baik itu di akademisi dan sebagainya, ayo kita kompak ya. Kita duduk bersama, kita diskusi bersama, kita coba meluruskan kembali sejarah PDRI ini seperti apa. Seperti apa? Saya kena percaya 1, 2, 3 pelaku-pelaku PDRI ini masih hidup pada hari ini. Masih bisa kita minta sumber berita yang sah tentang masalah itu. Ya, ini pelurusan sejarah ini penting. Dan kita juga kedua minta kepada pemerintah provinsi, kota, kabupaten, ya, yuk kita coba menggali lagi, memaknai PDRI ini di seluruh lini yang ada. Ya, pemerintah kota 19 kota kabupaten, setiap tanggal 19 Desember kita adakan kegiatan di samping upacara, kita juga adakan kegiatan bla bla sebagainya sehingga betul-betul terpatri di dalam jiwa anak kita itu PDRI itu adalah ulang tahun yang kedua setelah 17 Agustus. Sejak 17 Agustus ya. Berarti tidak 17 Agustus saja Pak, jadi dalam sejarah itu ada ya. Benar. Jadi semua generasi mengetahui Pak Supardi ya. Baik Buya, mungkin sedikit harapannya mungkin Buya untuk mungkin lebih diwariskan kepada generasi muda terkait memaknai PDRI seperti Pak Supardi bilang tadi. Jangan hanya sekedar seremonial saja, karena seremonial itu cuman tidak akan membekas mungkin. Sedikit Buya. Ya, terima kasih. Jadi yang terakhir sebelum saya masuk ke sana, acara ini berlangsung dari tanggal 12 sampai 14 Desember. Jadi di tanggal 14-nya akan ada diskusi bagaimana ke depannya gitu. Harapannya bagaimana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Supardi tadi. Yang paling penting sekarang ini bagaimana menumbuhkan semangat juang, semangat negarawan, semangat patriotis di dalam jiwa generasi muda sehingga kehebatan bangsa akan bisa muncul dengan kekuatan berdikari. Kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dan itu hanya bisa terwujud ketika karakter dan kepribadian tumbuh di dalam diri dan bangga dengan kebudayaan dan bangsa sendiri. Sendiri. Baik Pak Supardi, Buya, terima kasih waktunya sudah berdiskusi, sudah bercerita di DNA TV. Mungkin kita yang di sini juga menambah pengalaman ya, masukan ya, selama ini mungkin tidak tahu ya latar belakang PDRI itu seperti apa. Hari Bela Negara itu kok tiba-tiba ada. Sebelumnya yang kita tahu cuma 17 Agustus, Hari Pahlawan ya kan. Tak tahu sekarang ada Hari Bela Negara, latar belakang Hari Bela Negaranya sekarang kita sudah mengetahui dari penjelasan dari Bapak Supardi sama Buya. Mudah-mudahan Pak Supardi apa yang kita lakukan yang dirintis hari ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa diwariskan ke generasi yang akan datang. Terima kasih untuk kehadirannya di Opini DNA TV. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang, tentu dengan topik yang berbeda. Baik pemirsa DNA TV, itulah bincang-bincang kita bersama Bapak Supardi selaku Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada Bapak Buya Zuari Abdullah selaku kurator. Kita berbincang-bincang tadi tentang memaknai Hari Bela Negara ya, berkaitan dengan peristiwa PDRI yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Terima kasih pemirsa DNA TV untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Saya tuntaskan opini untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.